dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini agenda kita ada 3. Pertama, biasa tausiah untuk mengingatkan kita atau menyemangati kita. Yang kedua, penyampaian tentang rencana untuk semester genap. Kemudian yang ketiga, persiapan kita untuk murid-murid yang sudah mulai mendaftar. Ada yang sudah tes, ada yang belum tes. Dan berapa gerang kuota kita yang bisa kita tampung. Itu tuh kita mulai yang pertama. Kita menyampaikan tausiah kira-kira setengah jam atau lebih. Karena nuansa dan suasananya masih perkisaran tahun. Sekarang tanggal 1 Januari 2023 yang sebenarnya dalam Islam tidak dipakai. Nama saja kalender orang Masehi. Kalender Masehi berarti kalender orang Masehi. Cuma karena kita terjajah dalam artian bukan fisik kita. Dan kita masih terjajah budaya kita dan hal-hal yang lain. Nah, salah satunya itu kalender kita masih memakai kalender orang-orang Eropa. Jam kita pun masih mengikuti jam mereka. Dan malahan perayaan tahun baru masih sebagian besar kaum muslimin menganggap itu suatu hal yang mesti dilaksanakan. Mereka berpesapora menyambut kedatangannya dengan berbagai macam acara. Syukurlah ada di antara kita yang tidak hadir semalam untuk tahun baru. Ustaz Abi pergi tahun baru malam? Tidak ya. Nah, sekedar mengingatkan di pergantian tahun ini. Yang pertama dulu, setelah kita libur semester, bagi seorang guru, seorang muallim, libur itu merugikan. Lebih-lebih seorang ustadz dan ustazah merugikan. Di satu sisi, secara keduniawian menguntungkan, tapi secara akhirat atau nilai-nilai ukhrawi tidak kita dapat karena kita tidak mengajar. Tidak mengajar berarti tidak berjalan ke tempat mengajar. Berjalan saja ke tempat mengajar bagi seorang guru pahala. Allah, malaikat, penduduk langit semuanya berdoa untuk para guru. Ditambah lagi hewan-hewan dan ikan-ikan juga berdoa kepada Allah. Setiap kali dia melangkah pergi untuk mengajari orang lain untuk kebaikan. Berarti di sisi itu kita rugi. Berapa hari lamanya kita rugi? Ya sekianlah. Kita rugi tidak mendapat ampunan Allah, tidak mendapat doa-doa malaikat, tidak mendapat doa-doa para penghuni langit, para penghuni bumi. Bahkan hewan-hewan dan serangga dan juga ikan juga tidak dapat kita doa mereka. Maka pesan kita, teruslah mengajar dan teruslah mengajar dengan ikhlas. Karena pahalanya, fadilahnya, keutamanya luar biasa. Nah, di situ pentingnya kita mengajar itu ikhlas. Karena yang ikhlas itu semuanya terasa tidak ada terpaksa, terasa semuanya suatu kewajiban yang mesti kita tunaikan. Karena tanggung jawab kita selaku orang yang diberi Allah ilmu untuk menyebarkan ilmu. Kemudian kalau sekarang tahun baru, tahun 1, tanggal 1 Januari 2023, taruhlah kita pakai itu untuk pelajaran kita, pelajaran peringatan, sekaligus aba-aba lah. Bagi kami yang sudah berumur mendekati 60,
Ini suatu suatu sinyal sangat kuat ini. Karena umur tidak berapa lagi tinggal. Dan kita tahu umur adalah salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. La tazul. Disebutkan dalam hadis, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbiha tayusala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki kita anak-anak Adam ini nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya, hatta yusala an arba, sampai ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang khamsin, tentang 5 perkara yang mesti dipertanggungjawabkannya. Yang pertama, an umrihi, umurnya. Fima afnah, kemana umur itu dipakai, dipergunakan, dipunahkan. Afnah memunahkan, fana punah, kemana umurnya dihabiskan. 1. Wa an syababihi, setentangan masa mudanya, fima ablah, untuk apa dia pakai. Yang ketiga, wa malihi, setentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia usahakan dan kemana dia infakkan, dia belanjakan. Yang keempat, yang kelimanya, wa madza amila fima alima, dan ilmu, sejauh mana dia amalkan ilmu. 5. Dalam hadis lain 4. Satu lagi jasad, an jasadihi. Nah, berbicara tentang umur, apa itu umur? Umur sudah menjadi bahasa Indonesia. Asal katanya bahasa Arab, an umrihi. Dalam ayat disebutkan beberapa kali tentang umur. Misalnya dikatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, atau awalam nu'ammirhu, itu umur di bahasa Minang umur. Secara bahasa umur itu terambil daripada kata-kata imarah. Imarah memakai, mempergunakan, memanfaatkan. Sekarang kita namanya mengimarahkan masjid. Memakai, mempergunakan, mengisi, memanfaatkan masjid. Selama masjid ini kita pakai, kita pergunakan, kita manfaatkan, kita isi, kita ramaikan, kita adakan berbagai macam kegiatan-kegiatan, namanya mengimarahkan. Kalau masjid sudah kita tinggalkan, tidak ada lagi pakai, tidak berguna, kosong, berarti kita sudah kharab, merobohkan, meruntuhkan masjid. Begitu juga jasad kita. Selama roh berada di jasad, lalu jasad itu dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan oleh ruh kita, itulah umur. Dikatakan dia umur karena selama roh berada di jasad, selama itulah jasad itu dipakai. Kalau tidak ada lagi roh di jasad, jasad sudah habis. Dengan begitu, semenjak ruh ditiupkan ke dalam janin, ini janin ini. Janin dalam perut ibu. Ditiupkan roh. Ketika janin berusia 4 bulan. Diperintah malaikat meniupkan roh. Masuk roh ke dalam. Ketika itu sudah berada dalam jasad. Kemudian diberitahu kepada malaikat tentang 4 hal. Baru tahu malaikat ketika itu. Itu tentang rezekinya. Jadi ruh yang dimasukkan ke dalam jasad ini, rezekinya berapa sepanjang hayat. Berarti rezeki tidak ada lebih, tidak kurang. Ini harus jadi keyakinan. Rezeki kita tidak akan kemana-mana. Dengan catatan harus diusahakan. Karena rezeki termasuk takdir mu'alaq, suatu keputusan Allah,
ketetapan Allah yang dikaitkan dengan usaha, namanya mu'allaq, disangkutkan, dihubungkan dengan usaha. Rezeki. Ketika ruh ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah ke jasad, taruh ini janin 4 bulan, maka ketika itu Allah beritahu kepada malaikat rezekinya sekian. Cuma kita tidak tahu dan tidak diberitahu rezeki kita di mana dan berapa. Lalu kemudian ditetapkan ajal. Berapa lama ruh ini berada di jasad. Itulah ajal. Ajal secara bahasa artinya batas waktu. Saya entah berapa batas waktu saya tinggal. Bu Reni sudah berapa? Umi kan tuh yang tua-tua di sini. Siapa lagi nih? Itu yang rasa tua-tua kita nih. Entah berapa lagi lamanya ruh berada di jasad. Enggak tahu. Ajal batas waktu, batas lamanya ruh berada di jasad. Sampai batas waktunya diambil. Tidak ditunda, tidak diundur. Tidak ditunda, tidak diundur, dan tidak dimajukan. La yuakhirallah. Apapun alasannya, orang kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa tunda. Itu ketetapan pasti. Kalau takdir, kalau rezeki adalah takdirnya mu'allaq, disangkutkan, tapi yang kematian takdirnya tidak disangkutkan. Itu takdir yang pasti namanya, mubrab. Kemudian setelah itu dijelaskan lagi amal usahanya dan bahagia sengsaranya 4. Nah sekarang kita kaji umur ini. Lalu apa umurnya? Berapa lama ruh dalam jasad, dan berapa lama dia memakai jasad, segitu umur. Ajal batas. Ya. Kalau saya berjalan, batas akhir jalan sini. Ini ajal namanya. Hari ini kita pertemuan, dimulai jam 9.25 tadi. Pertemuan. Jadi pertemuan kita ini ada ajalnya. Sampai berapa? Misalnya sampai jam 11. Berarti jam 11 batas. Itu ini. Berapa lamanya ruh dalam jasad? Berapa lamanya itu namanya ajal. Dan berapa lamanya ruh memakai jasad? Umur. Ada kaitan keduanya. Sampai di ajal, segitulah umur kita. Umur itu barangkali yang diterjemahkan bahasa Indonesia dan usia. Dan umur itu dibagi-bagi. Umur yang belum dipertanggungjawabkan, berarti semenjak bayi lahir sampai balik. Semenjak bayi sampai balik. Ada yang belum balik? Oh ini. Teman Sa'uri ya. Balik yang telah sampai, yang sampai balik, sampai buluh, sampai ke batas umur, ke batas usia, di mana di batas umur itu orang sudah sampai kepada umur di mana dia sudah dituntut untuk bertanggung jawab. Tiba di usia 15. Ada yang mengatakan 17, macam-macam pendapat, tapi yang banyak memahami 15. Andai belum ada tanda-tanda yang lain. Perempuan belum datang haid, dia sudah umur 15, sudah balik. Laki-laki bermimpi, kemudian umur sudah 15, sudah datang. Di 15 ini, andai tidak datang yang lain. Tapi kapanpun perempuan datang haid, dia sudah balik. Kapanpun laki-laki bermimpi dengan lawan jenis, keluar mani, dia sudah balik. Umur sebelum balik itu, umur yang tidak dipertanggungjawabkan. Tapi itu umur penentu namanya. Penentu, apa penentunya? Penentu mau kemana anaknya? Tergantunglah bapak ibunya. Dengan apa dia diisi umur itu? Didikan apa? Dengan apa dia dicelup? Namanya sibghah. Dia disibghah dengan apa? Sibghah itu celupan atau wantek. Sibghat Allah. Kalau disirup dengan celupan Allah, maka diwarnai dengan Islam. Fitrahnya bagus. Makanya umur 7 tahun salatlah, 10 tahun dipukul.
terus dilatih puasa, sebab menentukan untuk balik. Jika di usia bayi anak-anak itu mereka dibiasakan hal-hal yang tidak dibiasakan, tidak salat, tidak puasa, tidak ngaji semacam, terbawa habis balik. Orang tua tanggung jawab di samping anak. Tapi kalau orang tuanya sudah mendidiknya, sudah mengasuhnya, sudah mengarahkannya, mengajarinya, sudah selesai dia. Setelah balik nanti dia akan mengingatkan saja. Kita di sini ketika menerima murid baru, kita menerima orang yang belum balik. Kami menerima guru di sini sudah balik semua. Yang kita terima sini murid belum balik, tapi kalau guru-guru sudah balik semua ya. Tapi tanya, masuk sini sudah balik belum? Sudah balik. Yang paling kecil sini, Bu Rahmi, sudah balik masuk sini belum? Cuma anak-anak yang masuk sini tamat SD belum balik. Barangkali kok ada satu dua, tak tahu kita. Berarti usia penentu bagi kita. Dan baliknya anak-anak di sini. Berat tanggung jawab kita. Lebih pengasuh. Anak itu balik di sini. Berarti anak kalau sudah balik, kita tanggung jawab salat, puasa. Dikasih didikan. Orang tuanya tidak tahu itu. Tidak tahu. Bahasa anak-anaknya beralih pase itu di kita. Mereka hanya bayar uang sekolah sekian, katanya sudah membiayai semuanya. Bayar uang sekolah 7,5 sebulan sudah habis. Yang ada di benak mereka, kami payah mencari uang sekolah, ngutang dulu. Tapi bagaimana kita di pondok ini mengasuh anak? Masuk Bu Galuh ini, mau ujian sakit semua, sudah ujian sehat, mau pulang lebih sehat lagi. Itulah anak-anak kita semua. Jadi umur bayi sampai balik tidak bertanggung jawab anak. Cuman orang tuanya yang bertanggung jawab. Orang tuanya jika tidak mengajar, tidak mendidik, tidak mengasuh, tidak mengasihkan dasar-dasar keislaman, orang tuanya berdosa. Setelah dia balik, anak bertanggung jawab sendiri, orang tua juga ikut berdosa. Tapi ketika dia belum balik, orang tuanya mengajarnya, mendidiknya, mengarahkannya, membiasakan dengan hal-hal yang islami, atau menyuruh orang lain mengajar anaknya atau menyekolahkan anaknya, orang tua sudah melaksanakan tugasnya. Balik dia, tetap anak seperti itu. Orang tuanya berpahala, anak berpahala. Semenjak balik itulah nanti umur bertanggung jawab kita. Taruhlah kita pegang umur 15 tahun. Maka kita nanti akan bertanggung jawab umur kita semenjak 15 tahun. Sampai sebelum usia arzalil umur. Usia harafna. Apa arzalil umur? Arzalil umur adalah tuanya renta, tua pikun. Akalnya sudah rusak, haraf namanya, sudah rusak, pikun. Tidak semua orang tua pikun. Tapi orang pikun itu orang tua. Walaupun ada orang yang belum tua masih sudah pikun. Kehilangan kacamata dia. Apa pikun? Pikun dalam istilah Al-Quran dan hadis, arzalil umur. Arzal. Alif hamzah, ra, zal, lam. Arzal. Namanya arda. Sejelek-jelek, sehina-hina, seburuk-buruk. Serendah-rendah, sejelek-jelek, sehina-hina, seburuk-buruk, serendah umur. Umur yang paling jelek, yang paling rendah, yang paling hina, umur ketika orang sudah masuk usia renta. Nah, kita diajari Nabi untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi, dipelihara, jangan sampai ketika tua kita menjadi arzalil umur, pikun. Sebab pikun itu kehilangan daya intelektualitas seseorang. Haraf namanya. Banyak lupa atau tidak ingat, nyinyir, pemarah, penangis, penghibah.
Jangan berniat pikun. Orang sudah pikun, karena akalnya ada jalan lagi, tidak bertanggung jawab. Dengan catatan, tidak semua orang tua pikun. Tapi yang pikun itu orang tua. Kalau sudah masuk orang pikun, dia tidak tentu tanggung jawab. Karena dia tidak normal. Tidak normal. Bertanya saja bisa dalam 1 jam itu 5-10 kali. Atau setiap 5 menit bertanya lagi. Pikun. Kalau usia umat Nabi Muhammad kan rata-rata 60-70. 60-70. Ini. Usia usianya 60-70 nih. 60-70. Ada yang melewati aqalluhum, melewati 60. Aqallu itu tidak berapa, may yajuzu zalika. Tidak berapa yang lewat 60. Nenek itu lewat itu. Rata-rata 60-70. A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalika. Usia umatku kata Nabi Muhammad 60-70. 60 itu kalender Hijri. Berarti umur Rabi sekarang sudah masuk 60. Hitungan Hijriah. 60-80. Itu umur orang sudah masuk daerah dan wilayah pertempuran dengan mati. Ada yang lewat. Umumnya laki-laki sampai 70. Umumnya. Nih. Jarang laki-laki yang panjang. Lebih banyak wanita panjang. Di kita. Saya pernah mendengarkan celutuk seorang guru di Pegasenayan. Biarlah laki-laki cepat mati, baru kami cepat mati. Wah, itu guru. Biarlah laki-laki cepat mati daripada kami yang cepat mati. Ketika ditanya, mudah-mudahan mendengar dia sekarang. Kenapa? Kalau kami ikut cepat mati, Abi, nak tantun ke kecil laki-laki. Bingung. Hilang separuh hidup, separuh nyawa hilang. Kalau perempuan panjang umur, dia masih berguna bagi anaknya. Minimal ngasuh cuci piring, nyapu rumah. Oh ya, diterimalah pendapatnya gitu-gitu. Tapi kami laki-laki apa yang mau kerja? Ngendong cucu, nak mau. Lebih-lebih Abi ini penjagaan, sangat penjagaan. Mencari orang selemo saya lah payah. Tapi jangan niatkan mati saya sekarang. Sekarang kan masih bisa dipakai. 1 tahun lagi masih dipakai saya sini. Nah, kembali lagi. Yang lewat 70 itu tidak berapa. Tidak berapa. Nah, orang kalau sudah lewat 70 sampai 80, itu 80 itu namanya usia haram namanya. Haram tua bangka. Bangka. Haram ini lebih banyak arah pikun. Tapi bagaimana supaya jangan pikun? Ini masalahnya. Kata beliau perbanyak doa. Doa agar dihindari pikun, kemudian banyak sering baca Quran. Dapat baca Quran itu rutin. Nenek itu, ini menantunya ada sini, sangat rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Salat, baca Quran, doa selalu. Membaca buku masih nampak tempat kecamatan. Sekarang 86 tahun umurnya. Jadi baca Quran, zikir, doa, pelihara salat. Itu salah satu cara untuk jangan pikut. Dan kita tidak tahu siapa kita yang akan pikut. Ini kembali kepada yang tadi, umur yang dipertanggungjawabkan adalah umur semenjak balik sampai sebelum pikut. Kalau pikut. Tapi kalau nak pikun-pikun sampai umur 9 tahun tetap bertanggung jawab umur. Di akhirat nanti umur itu akan dimintai tanggung jawab. An umrihi fi ma afna. Umurnya untuk apa dipakainya, afna untuk apa dipunahkannya umur. Itu yang paling bahaya. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan umur itu. Itu wal asri. Ada yang mengatakan wal asri itu masa hidup. Aku bersumpah demi masa dan waktu hidup manusia. Nah, masa hidup kita kan umur. Itu satu yang saya ingatkan, bahwa umur kita akan kita penuh sekarang, di hari nanti. Sekarang sudah kata orang umur bertambah.
Menurut saya umur tidak pernah bertambah. Umur tidak pernah bertambah. Apa yang bertambah? Entah, saya tidak tahu apa yang bertambah. Kalau umur berkurang, masa hidup berkurang. Kita ini kan kumpulan hari-hari ini. Semalam kita sampai ke sini, ya. Anta engkau itu ayam, hari-hari majmu'ah. Hari-hari kumpulan hari-hari atau ma'dudah. Hari-hari yang telah ditentukan waktunya, berapanya. Itu saja. Berarti setiap hari, kullama zahaba yaumun, setiap hari kita berlalu, zahaba ba'duk, maka berlalu pula lah sebagian daripada dirimu. Karena kita kumpulan hari-hari. Kita ambil hitungan Masehi itu yang paling gampang. Kan itu yang tempat apat. Kalau diperkirakan umur orang itu 70 tahun, atau 60 tahun lah, 60 tahun diperkirakan umur orang. Berapa tahun? Berapa hari itu? Mana guru matematika kita? Burami, berapa? 60 tahun, 1 tahun 365 hari. Kali saja tidak bisa mengalinya. 25.000 lebih hari. Hah? Taruh 25.000 lebih ya. Kita pakai istilahnya itu. Sementara bagi-bagi lah dulu. Berapa hari? Hah? 21.000. Nah, kalau 70 kan 25 jadinya enggak. Apa ya betul itu 21 aja pakai lu. Taruhlah 25.000 hari kita hidup. Kalau 25.000 hari itu sudah mencapai 70 tahunan, lebih atau kurang. Berarti setiap hari bahagian kita kurang. Kullama dhahaba yaumun, setiap pergi satu hari, maka bagian kita pergi juga. Tertangkap tak? Kullama dhahaba yaumun, setiap kali berkurang pergi satu hari, hari kemarin sudah pergi nih. Hari kemarin sudah pergi. Maka bagian diri kita sudah pergi sekian. Kita ini kumpulan hari. Kumpulkan ini 25.000 hari ini. Lenyap satu hari, lenyap bagian tubuh kita. Nanti sore lenyap pula hari ini, lenyap pula bagian tubuh kita. Nah, tinggal berapa hari lagi? Tidak tahu kita. Tidak tahu lagi. Jadi, innama anta ayyamun majmu'ah. Engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'du. Setiap kali berlalu satu hari, maka hilang pula bagian daripada diri. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Itulah hari-hari yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hari-hari hidup, masa-masa hidup. Sebaik-baik hari, hari bertemu dengan Allah. Sebaik-baik hari, hari bertemu dengan Allah. Maka mintalah kepada Allah, hari terbaik kita hari bertemu dengan Allah. Sebaik-baik umur akhirnya. Sebaik-baik amal penutupnya. Sebaik-baik umur akhir. Karena yang menentukan akhir itu. Sebaik-baik amal penutup. Karena yang menentukan amal penutupnya. Sebaik-baik hari bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena di hari bertemu dengan Allah, kalau kita tidak membawa bekal, tidak membawa persiapan, celakalah kita. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku yang akhirnya. Wa khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku, perbuatanku yang penutupnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi, sebaik-baik hariku hari berjumpa denganmu. Minta itu. Nah, kembali kita ke sana tadi.
Sekarang sudah bulan Januari, tanggal 1 Januari. Bertambahkah umur atau berkurang? Umur tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang berkurang itu apa? Masa hidup. Setahu saya yang berkurang itu masa hidup. Bukan masa hidup bertambah. Masa hidup berkurang. Setiap hari berlalu, maka hilang pula bagian diri kita. Masa hidup kita berkurang. Umur tidak bertambah. Cuman orang banyak memahami lah bertambah umur kini ya. Kalau bertambah umur, bisa umur bisa bertambah. Tanggal 1 Januari ini, siapa yang lahir bulan Januari dulu? Dah. Bulan Desember? Januari, ibu yang baik, ibu yang lahir bulan Desember. Januari ya, bulan Januari. Berarti sekarang 25 sekarang. 24 Januari 24. Dengan begitu bahasa kitanya umur apa tambah? Sabananya usia kita berkurang. Sebenarnya usia berkurang. Kalau usianya sampai 50, berarti sudah kurang usianya. Nah, ini kembali kita kepada yang tadi. Kenapa ini disampaikan? Sekedar mengingatkan saja bahwa umur yang kita pakai sekarang pasti kita pertanggungjawabkan nanti sampai ke akhirat sana. Ada 4 yang kita pertanggungjawabkan atau 5. Umur, jasad, harta, ilmu. Tambah 1 lagi adalah masa muda. Dan kita ini dalam hidup ini, sekedar mengingatkan dalam hidup ini, saya kutiplah kata daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau itu sering dipahami oleh orang kata-kata beliau hadis Nabi, karena banyak kata-kata beliau sangat bijak bestari. Beliau mengucapkan seperti ini salah satunya. Ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi. Tidaklah muncul terbit fajar melainkan dia berseru. Fajar subuh ya, seru. Ya bna Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid. Saya ini makhluk baru, ciptaan baru. Ana khalqun jadid. Saya adalah makhluk baru, ciptaan baru. Wa ala amalika syahid. Dan atas segala apa yang kamu perbuat, aku jadi saksinya. Fatazawwad minni, maka minta berkahlah kepadaku. Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Aku ini apabila telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi sampai di kiamat. Ini namanya karakter waktu dan umur ini. Gini, sebetulnya setiap muncul fajar subuh itu hari baru. Kita kena kesulitan mencari hari. Kalau setiap hari ini kita sini nama, payah kita mencari nama. Setiap hari kita cari nama hari, payah kita mencari nama hari. Adik saja orang, hari itu seminggu, 7 hari. Masa ada 7 hari? Hari tidak 7 hari. Hari itu ada sampai di kiamat. Cuman bagaimana caranya bikin nama hari? Susah. Maka persekalilah dia hari. Kalau dalam bahasa Arab, hari pertama Ahad. 1. Hari kedua Isnain, ditukar menjadi Senin. Hari ketiga Sulasa, ditukar menjadi Salasa. Hari keempat Arbi'a, ditukar menjadi Raba'a, misalnya Rabu. Hari Raba'a pukul 1, orang nembak seburung bunuh. Dari Sarawak tidak berbaju. Hari kelima Khamis,
5 Kamis. Hari ke-6 Jumat berkumpul. Sabat hari istirahat Sabtu. 7 hari. Hari bukan 7. Setiap terbit fajar itu hari baru. Hari Ahad sekarang atau Minggu kata orang tidak sama dengan hari dulu. Namanya sama. Ini hari baru. Setiap muncul fajar itu petanda hari baru. Jadi katanya ana khalqun jadid. Saya ini adalah ciptaan baru. Saya ciptaan baru, makhluk baru katanya. Apapun yang engkau lakukan hari ini, saya jadi saksinya. Maka berbekallah engkau hari ini. Berbekallah untuk hari besokmu. Aku apabila telah berlalu, tidak akan pernah kembali lagi kata hari itu. Hari akad tidak pernah kembali. Hari akad dulu itu tidak kembali. Namanya kembali. Hari Minggu yang lalu kita beramal, itu menjadi saksi hari itu. Karena hari-hari ini juga menjadi saksi nanti di akhirat. Apa kerjaan kita. Untuk itu janganlah biarkan hari-hari berlalu tanpa diisi. Melepaskan hari, membiarkan hari terbuang, suatu kerugian besar. Suatu kerugian sangat besar. Kenapa? Karena orang membuang-buang modal. Dengan itu Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh dalam keadaan merugi. Barangkali ini sekedar untuk mengisi acara kita sebelum menyampaikan pengumuman-pengumuman bahwa dengan masuknya tahun baru dalam hitungan Masehi, sekarang berada tanggal 1 Januari, taruhlah kita pakai istilah yang populer, sudah bertambah pula umur. Sudah bertambah pula umur dan berkurang pula masa hidup. Hanya satu yang dipesankan. Jangan dibuang-buang masa hidup, umur yang tinggal ini untuk hal-hal yang tidak berfaedah, nanti menyesal. Di 5 tempat, di 5 keadaan, orang yang sudah mati itu meminta pulang lagi ke dunia. 5 tempat, 5 keadaan, orang yang sudah mati meminta kembali untuk hidup ke dunia. Alasannya satu, untuk berbekal beramal saleh. Hanya itu alasannya. Ya, semenjak mula dicabut ruhnya, akan dicabut saja ruhnya, dia sudah minta tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Setelah dicabut, meminta dikembalikan. Irji'uni, mohon kembalikan aku. Tiba di mahsyar nanti, farji'na na'mal salihan. Tiba di neraka, akhrijna. Jadi semuanya minta kembali. Minta kembali, di alam barzakh juga minta kembali. Minta kembali, satu alasannya, karena ketika hidup dulu, ketika umurnya ada dulu, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak isi apa-apa, tidak isi untuk berbekal dan beramal saleh. Maka sekarang kita ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, bahwa di masa-masa umur masih ada ini, maka berbekallah. Di satu sisi, Ustadz dan Ustazah beruntung mengajar di pesantren. Bertemu dengan orang-orang yang baik, dengan murid-murid yang rata-rata baik, bertemu dengan lingkungan yang baik, dan setiap hari kita berada di masa-masa baik. Kenapa? Setidak-tidaknya masuk pesantren itu nuansanya sudah berbeda. Berbeda nuansanya. Kenapa nuansanya? Anda yang paling tahu. Ruh pesantren itu bagi orang yang niatnya bagus masuk, ada sesuatu di pesantren. Yang paling patut kita syukuri adalah kita berada di lingkungan yang baik. Anak-anak saja di pesantren, Taslim, Sidian anaknya, Humaira, Nafisa, siapa namanya? Hafsah. Itu. Lepas, tidak takut kita dia main ke jalan, tidak takut mau dicuri orang, tidak takut masuk kemana-mana, lepas saja. Dia berada di lingkungannya baik. Taslim, lari ke sana, lari ke sini, tidak ada.
aman saja, tidak ada berkelahi-kelahi. Itu si Camelia, siapa? Camila, saat itu umurmu 11, tidak ada. Lingkungan itu aman. Itu suatu keuntungan yang patut kita syukuri. Kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Walaupun enggak baik semuanya, yang baik semuanya Allah. Ada kurang-kurang di sini. Bahkan mendapat jodoh di pesantren. Nah, siapa yang belum lagi ini? Hendaknya yang masuk sini berjodoh semuanya, walaupun tidak di sini jodohnya. Ya. Dengan begitu, hari ini kita ingatkan semuanya. Mari kita bersyukur atas nikmat umur. Kita isi umur-umur kita ini yang menyesal nanti. Dan jadilah menjadi guru yang betul-betul menyebarkan ilmu, menyebarkan yang manfaat untuk menjadi petunjuk bagi anak kita, akan ada hasil yang berguna kita nanti. Salah satu yang akan kita syukuri nanti di alam barzakh sampai akhirat, ilmu. Tidak ada seberuntung orang jadi guru, karena pahalanya, ganjarannya, faedah manfaatnya akan terus mengalir sampai dia. Carilah amalan lain, coba apa? Cari amalan lain yang melebihi itu. Sedekah orang kan tidak sebanyak guru. Guru mengajar setiap hari. Orang sedekah sekali sejumat, setiap Ramadan, mengajar setiap hari. Inna mimma yalhaq, terus menyusul. Kepada beliau-beliau pernah sampaikan, jangan berhenti jadi guru. Lebih-lebih yang ustadz-ustadz yang punya ilmu basic agama, jangan berhenti jadi guru. Dikutuk ilmu satu, nanti minta tanggung jawab akhirat. Teruslah jadi guru. Tapi jangan hidup dengan jadi guru. Kadang-kadang jadi guru susah. Kita sudah mengalaminya. Jadi apa saja kita, apapun pekerjaan kita, tapi jangan jadi guru, jangan berhenti. Karena kita nanti akan menikmatinya di alam barzakh. Selagi anak-anak kita ini salat dia, berbuat baik dia, jadi apa saja, dia mengajar lagi, dia berlama lagi, dia punya anak lagi, terus mengalir untuk kita. Itulah biasanya keuntungan jadi guru. Semalam saya sampaikan, 2 orang pun dengan pengajian saya tidak masalah. Karena niat saya bukan uramanya, niat saya menyampaikan ilmu, niat saya untuk mendapatkan faedah ilmu, niat saya untuk dapat doa malaikat daripada Allah, doa pada binatang-binatang, itu saja. Itu motivasi kita. Ngajarlah, teruslah mengajar, mendidik. Awali dengan bismillah. Nasihati anak dengan baik, dipakai oleh anak. Itulah umur. Bagi seorang guru itulah umurnya, untuk itulah umurnya. Karena mengajar tidak pernah berhenti sampai pensiun. Ke sawah orang bisa berhenti. Jadi pegawai orang bisa berhenti. Jadi pengusaha orang berhenti, jadi guru jangan berhenti. Sampai mati jangan berhenti. Kalau dapat sedang menjadi guru itu mati. Kita mati sedang menyebarkan kebaikan. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pembukaan ini, mengajak kita semua. Karena besok anak-anak kita datang, putri dulu atau putra? Putri ya, besok anak kita datang sini, sudah lama liburan tuh nuansanya berbeda lagi ini. Barangkali sama-sama kita berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita di sisa-sisa umur yang tinggal, dengannya beralihnya hari dan tahun, segitulah sisa umur kita tinggal lagi, bisa kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk hal yang berguna di dunia kita dan di akhirat sana. Kemudian yang kedua, karena kita akan masuk semester genap, dan juga murid-murid sudah banyak, yang calon-calon murid sudah banyak juga berdatangan, ada beberapa hal yang barangkali perlu kita sampaikan. Tapi untuk sesi pertama ini kita tutup dulu ini acara kita. Itu acara pertama berupa tafsiyah atau penyampaian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan
kita akhiri dulu yang ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.